Yan, 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 Yanto. Abjar udah ngerekam belum itu? Ikut nonton, ikut nonton, ikut Coba lihat. nonton. Coba lihat Abjar. Apaan? Coba lihat udah ngerekam belum? Udah. Sini. Ntar, sini dulu. Ah. Baik anak-anak, kita mulai ya pelajaran hari ini. Ya. Kita berdoa dulu. Pimpin doanya Ibrahim. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Din Kana budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah bizidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Baik, bisalam. memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada di ruangan kelas, sebaiknya topinya dibuka dulu ya. Oke, oktav. Nah ya. Nah, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, ya, sebelum kita belajar tadi udah berdoa. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Lagu Hari Merdeka. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara kita. Oke, berarti belajar hari ini sudah semangat ya. Kemarin kan kita udah memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia HUT yang ke berapa? 79 ya. Nah, berarti hari ini kita mulai belajar lagi, semangat kembali. Kemarin udah lomba-lomba di RT atau di tempat di rumah masing-masing ya, ada kegiatan lomba-lomba. Siapa yang ikut di sini yang ikut lomba-lomba? Lomba di luar sekolah ada ya? Oke. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem harmonis. Itu di bab 2 ini. Kemarin sudah belajar tentang sumber bunyi. Ya. Bab 1 sumber bunyi, apa yang kalian ketahui tentang sumber bunyi? Coba. Bunyi dihasilkan dari apa saja? Mulut. Cung.
Ayo dari apa? Dari mulut. Bisa dari apa? Benda. Apa? Benda yang gimana? Meja. Benda yang padat yang digetarkan, ya. Ketika ada benda digetarkan atau salah dua benda diadu, ya, maka timbul bunyi. Ya, itu kemarin kita sudah belajar di bab 1 bulan Juni, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem harmonis. Apa itu ekosistem harmonis? Kita baca dulu tujuan pembelajarannya, ya. Perhatikan di sini. Nah, hal yang dipelajari kali ini, siapa yang mau baca? Ibrahim, baca. Baca, ayo. Abizar, kamu kan pakai ini. 1. Hubungan jari-jari makanan dengan keseimbangan ekosistem. Yang kedua, Abizar. Menyelidiki dampak tidak seimbang suatu ekosistem. Yang ketiga, Ibrahim. Peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan ekosistem. Ya, hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem. Ini ada di bab 2, ya. Di buku IPAS-nya akan Bapak bagikan sekarang, ya. Nanti kalian berkelompok. Satu meja, satu saja. Bagi ke belakang. Udah kebagian semuanya, ya? Oh, belum. Halaman 41, ya. Halaman 41 kalau di buku paket. Sekarang kita bahas yang halaman 42. Nah, perhatikan dulu ke sini. Tujuan pembelajaran sudah kita ketahui, yaitu mengetahui jaring-jaring makanan, kemudian menyelidiki ketidakseimbangan ekosistem, kemudian peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya perhatikan di sini ada 3 orang, ya, yang sedang melihat pekerjaan tukang kebun. Nah, tukang kebun, ya, bertanya atau membisikkan kepada diri sendiri, tahun ini banyak hama tikus dan serangga, sehingga hasil panen padang menjadi berkurang. Gitu, ya. Jadi kata si tukang kebun. Kemudian yang ditanyakan, apakah tahun lalu tidak ada hama? Nah, ya, jadi pertanyaan seorang anak laki-laki. Selanjutnya, tahun lalu tetap ada hama, namun jumlahnya sedikit, sehingga tidak berpengaruh pada hasil panen. Jadi, ceritanya tukang kebun ini, kebunnya atau hasil panennya berkurang karena terjadi hama. Ada hamanya yang memakan makanan dari panen itu. Nah, di sini ada penjelasan tentang jaring-jaring makanan. Siapa yang mau baca? Coba. Kelas A. Bastian, baca. Jaring-jaring makanan mempengaruhi populasi makhluk hidup yang makan akan hidup dan berkembang biak, sementara yang dimakan akan berkurang jumlahnya. Hal ini membuat keseimbangan ekosistem terjaga. Namun apa dampak dari pembangunan kehidupan dan pengembangan? Ayo kita pelajari bersama. Ya, jaring-jaring makanan mempengaruhi populasi makhluk hidup yang dapat makan akan hidup dan berkembang biak. Ya, selanjutnya lihat sini. Ya, sebelum ke buku paket nanti. Nah, keseimbangan ekosistem. Ibrahim baca yang kencang. Keseimbangan ekosistem
jaring-jaring makanan membantu mengontrol pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya sumber makanan dari makhluk hidup, populasi mereka akan tetap terjaga. Kehilangan satu komponen dapat mengakibatkan hilangnya sumber makanan. Keseimbangan jaring-jaring makanan akan terpengaruh oleh hal ini. Ya, itu ya. Jadi kalau misalnya di hutan tikusnya banyak, gimana kalau tikusnya banyak? Kalau kamu memiliki padi, tikusnya banyak, gimana? Gagal panen. Apa yang terjadi? Gagal panen atau tikusnya memakan padi, ya. Berarti kalau memakan padi, tikusnya makin bertambah banyak, berkembang biak, ya. Nah, kalau hewan pemakan tikus apa? Ular, maka ularnya juga akan bertambah banyak karena makanannya berlimpah ya tikus itu. Cuman yang dirugikan itu adalah yang pemilik padi, tukang apa namanya, petani ya, yang dirugikan. Selanjutnya lihat di sini ada salah satu jaring-jaring makanan. Ya, pertama ini ada apa? Bunga. Bunga ya. Bunga ini dimakan oleh kupu-kupu. Kupu-kupu dimakan katak atau kupu-kupu juga dimakan oleh laba-laba ya. Dan yang paling atas ini burung memakan laba-laba ya. Jadi seperti itu jaring-jaring makanan atau keseimbangan yang ada di alam. Kalau kesemuanya ini adalah seimbang, teratur, maka di hutan atau di alam maka akan seimbang. Jadi kupu-kupu menyuburkan tanaman atau memakan sari-sari makanannya, tetapi dimakan juga oleh semut ya, atau ulat. Tapi kalau semutnya banyak, maka tanaman ini habis ya. Jadi seperti itu yang ada di gambar ini. Nah, selanjutnya menyelidiki dampak ketidakseimbangan ekosistem. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan di bawah ini. Ini apa kira-kira? Padi. Ini? Jangkrik. Belalang atau jangkrik ya, jangkrik. Ini? Katak. Ini? Burung. Yang kedua yang ini? Tikus. Ini? Ular. Padi dimakan oleh jangkrik. Lalu jangkrik dimakan katak atau kodok. Kodok dimakan burung. Nah, ini padi lagi dimakan tikus. Tikus dimakan ular dimakan elang. Ini ya, burung tuh bisa banyak macamnya. Burung elang yang biasa memakan ular. Kalau burung merpati makan ular nggak? Enggak. Tapi burung yang paruhnya melengkung atau burung elang ya. Nah, di sini adalah rantai makanan ya, jaring-jaring makanan. Ya. Kita ketahui kalau padi ini disebut dengan produsen. Ya. Nah, jangkrik atau tikus dan tikus ini konsumen tingkat 1, pinter. Katak konsumen tingkat 2 dan ular konsumen tingkat 2. Ya. 1, 2, ya 2 yang kedua ya. Dan yang ini burung elang konsumen tingkat 3 gitu. Jadi padi produsen, penghasil makanan, kemudian jangkrik dan tikus konsumen tingkat 1, katak dan ular konsumen tingkat 2, elang paling tinggi
konsumen tingkat 3. Katak juga bisa dimakan ular ya. Ini nanti dipanahin nanti ke sini ya. Nah, apa yang terjadi jika ularnya mati atau tidak ada di alam? Apa yang terjadi? Tikus makin banyak. Kemudian apa lagi yang terjadi? Ini elangnya gimana? Nggak ada makanannya. Kelaparan, ya akan mati ya kalau makannya hanya ular ya, tidak langsung ke konsumen tingkat 1. Ya. Kalau tikus yang tidak ada gimana? Ularnya kelaparan, padinya makin Subur. banyak ya. Jadi itu menguntungkan petani ya. Tetapi untuk keseimbangan alam mungkin bukan padi yang dimakan tapi rumput. Rumput juga dimakan oleh tikus ya, rumput yang pucuknya atau yang akar-akarnya yang udah seperti kacang-kacangan ya, perkebunan seperti itu juga dimakan oleh tikus. Selanjutnya kita lihat, perhatikan tayangan di bawah ini. Ini adalah apa namanya, predator tingkat 3, elang ya. Jadi lihat di sini. Biasa ada iklan dulu ya. Oh, nggak iklan ya. Oh, kambing aja, kambing gunung bisa dimakan ya. Wah. Kambing gunung bisa dimakan. Jatuh. Ular pun bisa dimangsa. Ini burung merpati. Burung merpati dikejar sama elang. Nah, predator. Ini burung elangnya. Meluncur ya. Kabur ya. Wah. Bahkan seekor monyet pun
Oh, matanya lihat ya. Seekor monyet pun di mangsa ya. Betapa kuatnya elang ini. Padahal seekor burung kan. Padahal seekor burung, tapi dia sangat predator, sangat kuat sekali. Nah, ini juga ya. Meskipun ada di dalam tanah atau di salju, bisa mendeteksi gerakannya ya dari matanya itu. Tikus ya, langsung ke konsumen tingkat 1. Oh. Nah, itu paruhnya ya, melengkung itu untuk mencabik daging. Apa tuh? Wah, lihat meluncurnya tuh ya. Tikus ukuran besar kayak itu. Tikus Australia. Dapat ya. Oh. Ini ikan. Masuk. Oh. Di dalam air pun ini ya bisa kelihatan. Langsung 2 ya. Itu burung apa tuh? Angsa ya? Angsa aja ini dilawan tuh. Angsa ukurannya yang sama besarnya jadi. Berantem. Angsa ukurannya besar ya, kalah.
Padahal ukurannya lebih besar daripada badannya ya. Oh, udah di air aja bisa terbang lagi. Bisa berenang tuh. Kayaknya dia dapat ikan ya. Dapat buaya kayaknya. Buaya ya. Buaya, lihat tuh. Elang bisa nangkep buaya. Tapi ukurannya kecil buayanya ya. Buaya apa tuh? Nah, dari tayangan video itu sebenarnya masih banyak tayangan yang ini, cuman yang lain agak serem ya, seperti harimau gitu ya, atau predator-predator yang lain. Dari tayangan yang ditonton tadi, siapa yang mau ngasih pendapat, Cung? Siapa yang memberikan pendapat? Ayo, siapa yang mau berkomentar? Ada yang oh, Dewa, Ibrahim, Abizar, mau komentar? Ternyata elang itu seperti itu. Ayo, siapa yang mau? Cung, ayo, siapa yang mau berkomentar? Rasya. Hah? Oh, Rasya? Hah? Ayo. Jadi predator atau konsumen tingkat 3, tingkat teratas ya. Dia bisa memangsa apapun, dia bisa memangsa yang lebih besar dari badannya. Ya, bahkan sampai mencabik ya, tapi seperti tadi angsa sama buaya, anak buaya. Nah, apabila makanannya tidak ada, elang akan punah lama-lama. Seperti itu ya, maka tidak akan seimbang. Kita lanjutkan. Nah, lihat, ayo kita selidiki. Siapa yang mau baca? Ayo, baca Rasya. Berdua. Nah, kita bahas aja sama-sama sekarang ya. Yang bagian A, perburuan elang untuk diperjualbelikan. Gimana? Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Hewan yang dilindungi. Karena membuat populasi elang menjadi sedikit. Siapa lagi? Ayo kelas D. Ya, kelas D, ada yang mau komentar? Nomor B, ada B, yang B. Baca lagi.
Siapa yang baca? Sebastian baca. Pembangunan rumah di lahan tempat tinggal ular. Setuju atau tidak? Hah? Tidak. Pembangunan rumah di lahan tempat tinggal ular. Seperti kalau kamu membangun rumah, tapi di sarang dekat ular, ularnya diusir dulu habitat ularnya. Tidak boleh juga ya, walaupun ular berbahaya, tetapi menjaga keseimbangan ekosistem alam ya. Yang C, baca siapa? Dewa, ayo. Perburuan katak untuk dijadikan makanan boleh nggak? Boleh nggak? Tidak boleh juga ya. Nih, misalnya pada pertanyaan seperti ini. Kalau elang itu kamu pelihara dari kecil atau dari telur, boleh tidak kalian pelihara? Boleh. Elang atau katak kamu melihara dari kecil, boleh tidak? Boleh. Tidak? Tidak boleh. Atau kamu punya surat-surat yang sertifikat untuk memelihara elang, gimana? Kan ada tuh sekarang yang di TV-TV atau di tayangan juga ada yang memelihara elang, tapi dia lengkap surat-suratnya. Ya, boleh tidak memelihara dengan surat-surat yang lengkap? Boleh, ya. Ada misalnya kamu memelihara elang atau memelihara harimau. Nah, itu disertakan surat sertifikat dari pemerintah. Tetapi ketika kamu memelihara hewan seperti itu, tanggung jawabnya harus lebih besar. Ya, tidak boleh kurus. Makanannya harus terjamin. Ya. Terus tidak boleh diperlakukan kasar ketika memelihara hewan dilindungi. Itu juga tidak boleh dilakukan kalau dibolehkan memelihara hewan yang dilindungi. Selanjutnya yang D, penggunaan pupuk berlebihan sehingga merusak tanah. Setuju tidak? Tidak juga ya. Saking punya banyak uang, akhirnya beli pupuk yang banyak supaya subur, padahal itu merusak apa? Tanah, merusak unsur hara di dalam tanah untuk tumbuhannya. Nah, selanjutnya penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Yang baca belum ini kelas Dek, siapa yang mau? Kamu mau? Baca. Ada yang bersedia baca? Kelihatan kan? Kelihatan? Tulisannya? Kelihatan nggak? Ya baca coba. Untuk tumbuhan ya, jadi fenomena bencana alam di lingkungan ekosistem gunung, misalnya di ekosistem pegunungan itu juga dapat merusak ekosistem yang ada di pegunungan. Tetapi setelah selesai meletusnya memang jadi subur, cuman hewan-hewan pada mati, tidak ada lagi ya. Misalnya gempa bumi juga hewannya yang kabur-kabur atau lari ke daerah lain yang tidak ada makanannya, ketakutan ya. Itu juga akan merusak keseimbangan ekosistem. Tetapi dari bencana alam gempa bumi juga mungkin ada efek untungnya untuk ekosistem alam. Misalnya tanah yang tadinya terhalang oleh batu-batuannya rontok, akan jadi bagus lagi tanahnya. Kemudian banjir juga yang tadinya
tidak subur, ada air kan, terkena air banjir maka subur juga gitu ya. Jadi banyak hal ketidakseimbangan ekosistem dari bencana alam. Nah, sekarang kita baca ini peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Abizar baca. Peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia seharusnya menjaga keseimbangan ekosistem karena hidup bersama makhluk hidup lainnya. Namun ulah manusia di bumi sering mengganggu keseimbangan ekosistem, misalnya dengan membuang sampah sembarangan. Ya, itu ya. Jadi ada beberapa oknum mungkin ya. Di sekolah kita juga ada beberapa siswa yang masih belum paham tentang lingkungannya. Ya. Atau siswa kelas berapa, misalnya kelas C ada yang membuang sampah. Nah, ketika ada teman yang membuang sampah sembarangan, maka dikasih tahu, ditegur ya. Tolong buang sampah ke tempatnya, gitu ya, ke tong sampah. Jadi gitu, ada beberapa ulah manusia yang mengganggu ekosistem. Kalau di hutan, misalnya ada penebangan hutan secara ilegal, secara liar ya, itu juga mengganggu. Atau pembukaan lahan untuk pemukiman, itu juga tidak boleh. Kita lanjutkan. Nah, di sini contoh ulah manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang pertama apa ini? Penangkapan hewan liar, Penangkapan hewan liar. Yang kedua, pencemaran air, yang ketiga, pencemaran udara, yang keempat, kebakaran hutan. kebakaran hutan. Itu ulah manusia ya, bukan bencana alam. Yang mana? Kebakaran hutan ada dua macam, mungkin karena alam ya, tapi kebanyakan ulah manusia. Kalau karena alam, mungkin ada daun kering terkena sinar matahari, ada gesekan batu atau saking panasnya mungkin ya, bisa menjadi kebakaran hutan. Tetapi kebanyakan di Indonesia itu terjadi karena perluasan lahan supaya dibuat hutan satu atau dijadikan kelapa sawit. Jadi hutan yang asri, hutan yang macam-macam heterogen diubah menjadi hutan yang homogen atau satu jenis tanaman atau satu jenis pohon. Supaya menguntungkan salah seorang. Misalnya menguntungkan perusahaan apa gitu. Jadi dibabat hutan pohon-pohon yang beraneka ragamnya, diganti satu pohon sejenis kelapa sawit aja semuanya. Itu juga tidak boleh menghancurkan hutan atau pohon-pohon yang aneka ragam, tetapi diganti dengan hutan yang satu jenis tanaman, itu nggak boleh. Nah, udah ya, tadi dari sini ya. Loncatnya berapa kali? Oh ya, kedua. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik atau tugas ya. Kalian nanti berkelompok maksimal 4 orang atau 5 orang. Duduknya boleh diambil mejanya di itu ya. Bapak akan bagikan lembarannya. Lima orang aja ya. Enggak, bebas siapa aja. Ini dibalik mejanya. Berkelompok. Ya, ini balik mejanya. Kamu diputer kursinya. Satu-satu, Pak. Bukan apa basah. 2. Ya. Bikin namanya dipanjangin ke sampingnya ya. Ya. 2 berarti 2 juga. Ini sama ini ya. Kamu mana? Mana? Ini apaan? Boleh. Gue kasih sana. Bapak, itu gambar nomor 5. Itu jamur. Jamur. Pendi. Pen.
Kayak nggak kelihatan sebelah kirinya. Bapak, ini tulisnya Coba lihat berapa? kameranya. Bapak, ini tulisnya berapa? Miring. Tulisnya berapa? Satu aja. Berapa? 4. Boleh. Berempat kalau nggak berempat ya. Ayo Bapak kasih waktu 15 menit. Kenapa? Nggak apa-apa, ini namanya dipanjangin. Nah gini ya bener. Ya kelompok, benar Bapak kelompokin ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 4. Ayo. Hah? 3. Ini kelompok 5. Bapak, Oktav. Kelompok 5 ini. 6 ya. Ini kamu gabung nih sini. Haidar. tulisnya berapa? Ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 berarti. 5. Iya, ini 1. Ini produsennya apa? Jamur. Sini jamur. Ini strip. Penjelasan. Jamur sebagai produsen untuk makanan. Apa ini bukan jamur ini? Ini kalau elang mati jadi jamur. Ini mengurai dari sini dulu, dari 1 dulu. Dari rumput dulu, rumput. Nih. Rumput. Nih dari 1 dulu ya. Dari angka 1 dulu ini. Namanya apa ini? Rumput. Nah, berarti tulis di produsen. Di situ. Ya. Produsennya ini nanti untuk konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 di strip. Di strip. Hah? Kan produsen doang. Ayo duduknya, ininya duduknya. Pindah ininya di ini. Jadi nggak pakai angkat. Nah, nggak apa-apa gabung. Mau balik badan. Tasya balikin badannya. Sini nih. Balikin ininya kursinya. Biar mau dipoto. Ya lah. Rumput di strip jelasin. Ini produsen rumput adalah produsen untuk makanan tikus gitu. Yang kelompok kita mana? Ini di strip. Nama. Nah, ini nomor 2. Ini nomor 2. Berarti konsumen tingkat 1. Ini strip. Tikus adalah konsumen tingkat 1. Memakan rumput dan dimakan ular. Tuh. Terus nomor 3 ular. Itu. Konsumen tingkat 2. Duduk yang rapi. Ayo Oktav. Waktunya 15 menit ya. Bapak, ini rumput kita strip, Pak. Karena itu iya ini sini. Ini strip. Jelasin, rumput adalah produsen makanan dimakan oleh tikus. Sini tulis. Baru nomor 2. Bikin nomor 2 di sini. Nomor 2 di sini tulisnya. Tikusnya di sini. Ya, yang lain strip gitu. Oh, tinggal strip doang, Pak. Sini tikus. Ini strip. Ini strip juga. Ini strip lagi. Nah, yang rapi sejajar. Gini kan? Ya boleh deh, ya gitu. Gini kan, Pak? Enggak, itu main aja, bikin lagi. Pak. Bikin lagi. Rantai makanannya. Kayak gini. 3 lagi. 1, 2. Jamur dimakan oleh. Jangan tikus lagi. Ular. Bukan ular, nggak makan ular. Terus penjelasannya rumput, Pak. Ini tikus deh, ini tikus. Terus ini tikus di atasnya. Jangan tikus, rumput dimakan belalang atau jangkrik. Rumput dimakan belalang. Jangkrik. Tikus, Pak. Stripnya gimana, Pak? Stripnya berarti dihapus dong. Nggak usah dihapus. Jangkrik timpa. Rumput Langsung aja dibikin. Langsung aja gini.
Yang pertama contoh ini ya, yang ini ya. Ini rumput, tulis. Rumput tulis kan? Tulis deh. Yang kedua ini apa nih? Tikus. Yang ketiga ular. Yang kedua ular. Yang kedua ya ular. Yang ketiga elang. Rumput di mana tuh? Ini apa enggak? Rumput di mana? Jamur pengurai. dimakan jangkrik. Gak apa-apa, langsung nih jamur. Jangkrik apa tikus? Jangkrik. Jamur. Iya, jamur aja. Berdua bikin lagi kayak gini. Ya, bikin lagi tapi padi misalnya. Ininya apa? Gua kayak gitu. Gitu. Ayo, ini bikin lagi. Ini rumput. Ini apa? Belalang. Jadi Belalang. tikus apa belalang, Pak? Gak apa-apa belalang juga. Ini contoh. Boleh. Jadi rumput Kayak gini Pak. Pak. Yang di bawahnya kedua, ya, Pak? ya. Di bawahnya ya. Atau sapi, kambing. Kayak gini bukan Pak? Yang konsumen gimana Pak? Alah, ini- Konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 itu, hah? Kita makan jamur. Enggak. Ini tikusnya di sini, konsumen tingkat 1. Oh, tikus di sini. Iya. Konsumen tingkat 2-nya ular, 3-nya elang. Wah, nanti Duanya ular Pak. Ya, ini ular. Tulisnya di bawah strip kan Pak? Oh, kayak gini. Ini yang Bapak bikin tadi. Ini ya. Ini aja nih. Nih, Tapi ininya udah rumput, tikus, ular, elang, jamur. Oh. Nggak usah pakai strip, langsung aja bikin. Nih, rumput, tikus, ular, elang. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Bikin nomor 2 lagi. Padi, terus belalang, kodok, burung, gitu. Oh, tapi kayak gini salah nggak Pak? Salah ya Pak? Salah. Bikin lagi di sebelah. Mana? Jamur dimakan apa? Ini apa? Belalang kali atau ini? Gini Pak. Jangkrik. Kecoa. Kecoa. Ya, ini ya sebelahnya. Ini strip lagi. Ya. Belalang. Padi ya, di sini padi. Astagfirullahaladzim. Ah, burung apa elang, Pak? Burung apa elang? Burung. Boleh diurutkan di nomor 1 ya. Baru sini jamur. Nggak boleh urutan. Ya. Mana Izan? Jamur dimakan kecoa atau belalang. Bisa. Nah, bisa apa? Padi. Katak. Tadi tikus, ular, burung sama jamur. Ini rumput. Padi. Ayo. Tikus. Ini 1, ini 2, ini tikus. Ini konsumen 1 kan? Tingkat 2 ini tikus, ini ular, ini 3 elang. Oke. Ini mana kertasnya? Satu lagi. Kertasnya? Oh. Ini isinya tikus dong. Satu lagi, ya bikin satu lagi di ekosistem laut, Laut. Rumput laut. Nah, rumput laut dimakan apa? Kan rumput laut. Beda. Laut dimakan orang. Dimakan ini Ikan. Belut. ubur-ubur kali ya? Atau ini ikan badut? Ikan Nemo. Dimakan ikan pari. Ikan Nemo. Iya bisa. Ikan Nemo. Enggak ada ikan Nemo. Ikan badut namanya. Itu mah film. Kayak gimana sih Bi? Gini dong. Lah kertasku mau dong. Ikan pari kan dimakan ikan badut dimakan ikan pari.
Pak, Ikan Pak pari Sep, makan ikan hiu. gini doang Pak. Gini doang. Ya. Hiu. Berarti udah selesai dong Pak. Gini Tiga, doang. tiga. Tiga jenis. 3 jenis. 3 rantai makanan. 3 rantai makanan. Oh, 3 rantai makanan kayak Oh, Nah, begini, Pak. Ya, nggak apa-apa. Habis kayak gini gimana, Pak? Kasih nama udah. Pak, habis kayak gini gimana, Pak? Hah? Lu ngumpulin apa aja? Pak, 3 ini, Pak. 3 jaringan makan. Pak, berapa, Pak? Ya, Pak, habis kayak gini gimana, Pak? Pak, 3 aja. habis kayak gini gimana? Udah. Sampai 3 aja. Di sini tulis, Pak, itu. Iya ini padi. Iya padi. di sini tulis padi kan Pak? Ini apa? Tikus. Tulis di sini Tadi tikus. dimakan Ini apa? ular. Ini tulis ular. Ini apa? Elang. Ini jamur. Bikin lagi di sini. Padi. Padi dimakan Tikus. belalang. Belalang dimakan kodok. Kodok dimakan burung apa gitu. Oh. Ini berapa tuh? Kasih makanya berapa ininya? 3. Kayak gini mah tinggal juga Pak. Saya nggak pakai dimakannya Pak. Hmm. Saya nggak pakai dimakan. Pak padi dimakan tikus Nggak bisa usah, Pak? nggak usah lah. Itu aja langsung. Pak, Pak Sep, Nggak apa-apa. Pak Sep, Masih nyala nggak? Coba cek. Masih nyala. padi dimakan penuh, tikus penuh. boleh? Memorinya penuh. Padi dimakan tikus. Boleh. Kalau belalang Tikus lagi. makan belalang. Katak, Katak. biawak, Katak aja. kambing, rumput dimakan kambing. Katak. Terus ini? Kambing hutan ya, jangan kambing piaraan. Katak dimakan. Yang Ikan produsen atau bukan sih, Pak? Oh, katak dimakan burung. Apa? Ikan kecil. Produsen tingkat 1, konsumen tingkat 1. Kalau produsennya rumput laut. Pak kalau yang ini Pak konsumen tingkat satunya apa Kan Pak? udah burungnya. Apa tuh? Cuma tiganya. Yang ini nih yang kata padi kan dimakan tikus. Belalang, belalang. Dalang. Ya udah. Pak, tulis ikan jenisnya nggak, Pak? Atau ikan aja? Boleh jenisnya. Ikan badut misalnya. Belalang. Bapak nih, berarti kok kan katak dimakan ulang, Pak? Katak dimakan biawak. Belalang dimakan apaan Pak? Ya udah. Untuk kelas 5. Ya udah ya. Oke. Kumpulin ya. Mana lagi temennya, ada lagi ya? Biawak terus biawak dimakan hiu, Pak. Dimakan biawak. Hah? Boleh. Apaan, Pak? Pupuk enggak? Hiu boleh, Pak, hiu. Itu hiu konsumen tingkat 4, 3. Yang sudah kumpulkan Burung konsumen tingkat 3 kan Pak? 3. Makan ikan lagi boleh, Pak. Ikan apa? Ikan apa dulu? Ikan hiu bukan ikan nemo. Ikan nemo dimakan ikan pari. Ikan pari dimakan ikan hiu. Ini tuh ada apa aja sih, Pak? Bukan ikan nemo, ikan badut. Penjelasannya gimana Pak? Pak penjelasannya apaan Pak? Itu pengurai aja. Jadi cacing. Cacing. Kan mati itu ikan hiunya, dimakan cacing. Atau dimakan bakteri. Kok burung hiu? Bapak, ketiga biawak kan, Pak? Boleh biawak. Berarti Apa nih? Katak biawak. Ya. yang ininya belalang kan? Berarti di sininya cacing, Pak. Cacing. Biawak mati dimakan cacing. Berarti Yang Nih ekosistem laut. Pak, posisi yang kayaknya kan yang ini. Oh, aku tahu apa Ya, isinya. nomor 1. Bapak. Oh, berarti beda kan? Beda. Ekosistem
Ya, rumput laut dimakan. Oh, cacing produksinya Bukan, pengurai. Penjelasan. Di penjelasan itu, di penjelasan. Rumput laut dimakan ikan dong, Pak. Ya, Ikan. ikan badut atau ikan mujair. Jangan Bapak, kalau kelompok satu kan? Kelompok satu. Pak. Kelompok 2 ini, 2. Kamu kelompok 2, gabung namanya sama. Nah, tapi saya Ini udah. Gak apa-apa, beda, Pak. gak apa-apa. Apa? Ikan badut dimakan. Ikan badut dimakan apa anda? Ikan pari. Mana, apa, mana udah? Oh, kelompok. Berarti ini curi. Ada nih. Pak, kalau ular dimakan ular boleh kok. Ular apa? Kayak ular kobra. Ular kobra dimakan Ada kodok. anaconda, atau ular sanca. Bapak, Yang gede-gede. ikan itu kelompoknya kodok. Jangan ular dimakan musang. Ikan dimakan apa, Pak? Kodok. Ikan dimakan apa, Pak? Ikan. Ikan dimakan ikan pari. Ikan pari. Pak, tadi kita halaman berapa, Pak? 41. Pak, Ikan pari dimakan. Ikan pari dimakan hiu kan? ikan. Udah, kalau udah duduk berkelompok. Yang tadi Hiu dimakan. Ayo pinjem tipek nih. Tadi dimakan apa, Pak? udah. Pinjem tipek. Penjelasannya Tipek. Ya, ikan cacing atau bakteri. bakteri. Gak tahu tipeknya kemana? Kan aku taruh sini. Oh, berarti hiu dimakan bakteri, Pak. Yang betul, Pak. Dan mati hiunya. Tipek Bukan dong. dimakan bakteri karena di ini. Punya Abi ya? Oh, maksudnya para orang tua itu apa, Pak? Hah? Para orang tua. Para orang itu tangan orang tua diketahui orang tua. Nanti itu bapak yang nyerahin. Udah ya. Udah. Kita refleksi dulu pelajaran kali ini. Sambil nunggu jawaban yang lain. Coba dari awal pembelajaran. Awas Sebastian. Ngapain di situ? Lah, belum. Oh, belum. Belum. Udah. Dari awal kita belajar, Dimakan. apa yang telah kita pelajari hari ini? Rasya, coba. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Tiga aja. Masa gitu pegang aja, pegang. Oh, dipegang. Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang ekosistem alam, Terus, ekosistem makanan, keseimbangan alam, sama cara biar hasil panen padi seimbang dengan hama-hama sama makanan ular terjaga, makanan elang terjaga. oke, ya udah. Bagus ya, makasih Rasya. Siapa lagi yang mau berkomentar tentang pelajaran hari ini? Dewa, Ayas. Ini baik bareng gua dah. Ya, sudah. Yang kita pelajari hari ini tadi udah disampaikan sama Rasya bahwa kita belajar tentang ekosistem alam ya. Ekosistem. Ya. Ekosistem terus jaring-jaring makanan juga. Ya. Dan pelajaran atau tentang ketidakseimbangan ekosistem ketika salah satu hewan konsumen itu mati, maka yang lainnya akan terpengaruh. Kita tepuk dulu ya, kita tepuk biola dulu. Siap ya? Lihat sini. Tepuk
ikutin dulu apa nanti ya, tapi lihat dulu. Tepuk biola. Body asik, leher panjang, ngek ngok gitu ya. Siap. Body asik, leher panjang, ngek ngok. Gitu ya. Siap, 1, 2, 3. Tepuk biola. Body asik, Leher panjang, ngek ngok. Lagi, ngekoknya. Ngek ngok. ngek ngok. Ngek. Kalau di Bapak panjangin, panjang suaranya ya. Nah, ulang dari awal. Tepuk biola. Body asik, leher panjang, ngek ngok, ngek ngok, ngek Oke. Baik, terima kasih atas kehadiran. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari tentang ekosistem harmoni ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar tentang rantai makanan yang lebih luas lagi. Ya. Demikian Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita belajar selanjutnya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin Ibrahim. Mau kasih Pak.